Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari proyek akhir saya yang berjudul aplikasi peminjaman ruang kelas untuk kuliah pengganti jadwal reguler dengan studi kasus Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Langsung saja ke latar belakang masalah. Alasan kenapa saya mengambil judul ini untuk proyek akhir saya adalah yang pertama karena peminjaman ruangan untuk kuliah pengganti di Fakultas Ilmu Terapan masih dilakukan secara manual dengan cara peminjam harus datang langsung ke unit layanan akademik di Fakultas Ilmu Terapan. Sedangkan dosen dan juga mahasiswa memiliki waktu yang terbatas dan jadwal yang padat karena kegiatan kantor dan juga kuliah. Sehingga mereka harus meluangkan waktu untuk melakukan peminjaman tersebut secara langsung. Lalu yang kedua adalah input data yang dilakukan dalam proses peminjaman ruangan masih dilakukan secara manual, yaitu peminjam harus mengisi form yang disediakan dengan tabel secara manual dan juga rekap data masih menggunakan Microsoft Excel. Lalu yang ketiga adalah sulitnya peminjam untuk mengetahui data ketersediaan ruangan yang dapat dipinjam untuk kebutuhan kuliah pengganti. Sehingga diharapkan dengan adanya aplikasi ini nantinya peminjam, baik itu mahasiswa maupun dosen, dapat dengan mudah melakukan peminjaman ruangan tanpa harus datang langsung ke unit layanan akademik. Lalu yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara mempermudah peminjam, di sini mahasiswa dan juga dosen, dalam proses permintaan jadwal pengganti. Lalu yang kedua adalah bagaimana membantu pengguna untuk mengetahui ketersediaan ruangan yang dapat dipinjam untuk kebutuhan kuliah pengganti. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara memfasilitasi pengguna untuk mengetahui status peminjaman yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adalah bagaimana membantu pihak layanan akademik dalam memberitahu atau memberitahukan peminjaman ruangan kelas pengganti itu sudah disetujui. Lalu yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek akhir ini adalah menciptakan aplikasi peminjaman ruang kelas untuk kuliah pengganti yang memiliki fitur pinjam ruangan untuk mempermudah proses permintaan jadwal pengganti. Lalu yang kedua ada fitur lihat ketersediaan ruangan untuk melihat data ketersediaan ruangan yang dapat digunakan untuk kebutuhan kuliah pengganti. Lalu yang ketiga dengan fitur status peminjaman untuk mempermudah pengguna dalam mengetahui status peminjaman. Lalu yang ketiga adalah dengan fitur approval dan notification untuk membantu unit LA dalam mengirimkan notifikasi bahwa permintaan jadwal pengganti tersebut sudah disetujui. Lalu yang selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah pertama adalah aplikasi ini hanya menangani peminjaman ruangan yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Lalu yang selanjutnya user dari aplikasi ini adalah mahasiswa, dosen, laboran untuk menyetujui peminjaman laboratorium dan juga layanan akademik untuk persetujuan peminjaman ruang kelas. Lalu yang selanjutnya aplikasi ini tidak mencakup modul pengelolaan ruangan. Lalu selanjutnya adalah aplikasi ini hanya mencakup modul peminjaman ruangan. Lalu aplikasi ini juga tidak mencakup modul penjadwalan kelas melalui Igrasias. Proses bisnis yang saat ini terjadi adalah mahasiswa atau peminjam harus datang langsung ke LA untuk menentukan waktu jadwal kuliah pengganti, lalu mereka harus mencari ketersediaan ruangan pada waktu tersebut atau rentang waktu yang ditentukan. Apabila mereka mendapatkan ruangan, mereka harus menentukan apakah ruangan yang didapatkan itu ruang kelas umum atau ruang laboratorium. Apabila yang dipinjam adalah ruang laboratorium, mereka harus ke unit laboratorium untuk meminta form, lalu selanjutnya form itu harus ditandatangani oleh dosen pembina lab yang dipinjam, lalu harus ada persetujuan kepala urusan laboratorium atau laboran, lalu baru form itu akan masuk ke layanan akademik untuk disetujui dan diset jadwalnya di Igrasias. Namun apabila peminjaman ruangan itu adalah ruang kelas, dapat langsung datang ke LAK dan mengisi form lalu menunggu permintaan disetujui. Lalu proses bisnis yang diusulkan adalah mahasiswa login melalui website atau aplikasi lalu menentukan untuk meminjam ruang kelas atau ruang laboratorium. Apabila
meminjam ruang kelas, mahasiswa harus melihat dulu, mengecek ketersediaan ruangan pada tabel ketersediaan ruangan yang tersedia di dashboard website. Lalu apabila menemukan ruang kelas, apabila meminjam ruang kelas, mahasiswa atau peminjam harus mengisi form. Lalu form tersebut nantinya akan masuk ke dashboard layanan akademik untuk disetujui. Apabila layanan akademik sudah menyetujui, maka akan muncul notifikasi melalui email maupun website tersebut. Namun apabila ruangan yang dipinjam oleh peminjam adalah ruang laboratorium, setelah mengisi form yang ada, mahasiswa atau peminjam harus menunggu approval dari pembina lab terlebih dahulu. Lalu setelah disetujui oleh pembina lab, request jadwal tersebut akan masuk ke kepala urusan laboratorium atau laboran. Setelah laboran menyetujui peminjaman tersebut, baru peminjaman tersebut akan masuk ke user LAK untuk nantinya di-approve dan di-set jadwal kuliah penggantinya. Seperti itu. Apabila semua permintaan sudah disetujui, akan dikirimkan notifikasi melalui email dan juga website. Lalu yang selanjutnya adalah use case. Aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur atau use case. Yang pertama adalah lihat ketersediaan. Untuk mengakses lihat ketersediaan ruangan, yang dapat mengaksesnya adalah semua user, baik itu LAK, kepala urusan laboran, lalu dosen pembina laboratorium, maupun peminjam. Lalu yang kedua adalah kontak LAK. Yang dapat mengakses fitur ini hanya peminjam, di sini adalah dosen dan juga mahasiswa, dan juga LAK. Untuk melakukan peminjaman ruangan, lihat status peminjaman, dan lihat histori peminjaman, hanya peminjam yang dapat mengaksesnya. Peminjam di sini adalah dosen, bukan dosen pembina, dan juga mahasiswa. Untuk melakukan approve request, yang memiliki hak akses untuk melakukan persetujuan adalah LAK, kepala urusan laboratorium atau akun laboran, dan juga dosen pembina laboratorium. Lalu yang selanjutnya adalah IRD. Dalam perancangan sistem ini terdapat beberapa entitas. Yang entitas utamanya adalah tabel transaksi yang nantinya akan mencakup data dari beberapa tabel yang berelasi dengannya. Seperti antara lain dosen, LAK, laboran, ruangan, mata kuliah, pesan, dan juga dashboard. Tabel dashboard di sini adalah sebuah tabel untuk menampung data yang nantinya akan ditampilkan di tabel ketersediaan ruangan. Kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini adalah diharapkan aplikasi ini nantinya dapat memudahkan kegiatan peminjaman ruangan untuk keperluan kelas pengganti maupun praktikum, sehingga untuk proses peminjaman ruang kelas dapat dilakukan secara lebih fleksibel dan juga real time tanpa harus datang langsung ke bagian layanan akademik. Lalu yang selanjutnya adalah demo aplikasi. Yang pertama, di sini saya akan login menggunakan user mahasiswa. Setelah berhasil login, akan diarahkan ke halaman peminjaman ruangan dashboard. Di sini ada tabel jadwal peminjaman yang berisi ketersediaan ruangan. Apabila sudah menemukan ruangan yang tersedia untuk dipinjam, pada semisal mahasiswa akan meminjam pada hari Rabu, tanggal 17 Juni. Filter, lalu di sini semua ruangan masih kosong, sehingga dapat langsung ke fitur pinjam ruang kelas. Untuk peminjaman ruang kelas di sini hanya tersedia kelas A1 dan A2 yang memang bukan laboratorium. Tanggal di sini adalah tanggal dilakukan kuliah pengganti, di sini tanggal 19. Dan tanggal kelas reguler adalah tanggal di mana kelas tetap diadakan. Tanggal 11. Lalu submit. Setelah disubmit akan di-redirect ke halaman status peminjaman ruangan. A2 10.30 selama 2 jam untuk mata kuliah metodologi penelitian pada tanggal 19 bulan 6 2020, statusnya masih pending.
Setelah itu, peminjaman akan masuk ke user LAK. Di menu peminjaman ruangan, lalu respon pinjam ruangan. Di sini akan masuk peminjaman yang tadi dilakukan, approval. Approval bisa dilakukan dengan mengklik tombol terima. Nah, setelah dilakukan approval, masuk ke halaman mahasiswa kembali. Di status peminjaman akan berubah menjadi approved dan notifikasi di sini akan muncul bahwa permintaan peminjaman ruangan A2 telah disetujui. Selanjutnya, mahasiswa dapat melihat histori atau riwayat peminjaman yang dilakukan. Riwayat peminjaman di sini adalah memiliki status cancelled dan juga attend. Nah, untuk yang sudah statusnya cancelled adalah peminjaman yang dibatalkan oleh pengguna itu sendiri, lalu yang statusnya attend adalah peminjaman yang sudah melewati hari dilakukannya ruang kelas pengganti. Kuliah pengganti maksudnya. Untuk meminjam laboratorium, ada beberapa lab di sini. Misal programming untuk 10.30 selama 4 jam untuk mata kuliah pengolahan basis data. Tanggal di sini adalah tanggal dilakukan kuliah pengganti. Lalu ada tanggal reguler. Kebutuhan alat di sini adalah alat yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan kuliah pengganti seperti PC. Lalu bukti perizinan apabila memang sudah meminta perizinan secara offline. Lalu di submit. Akan di-redirect ke halaman status peminjaman juga. Di sini ada ruangan D3, statusnya pending. Apabila melakukan pembatalan, dapat dilakukan batalkan, namun harus mengisi feedback terlebih dahulu. Contoh seperti apabila sudah diberi tugas pengganti. Batalkan peminjaman. Di sini dapat dilihat outbox-nya bahwa sudah diganti dengan tugas pengganti. Apabila tidak dibatalkan, di sini ada ruang peminjaman untuk ruang B1 untuk mata kuliah terlampir. Lalu ini nantinya akan masuk ke user pembina. Di sini saya akan login menggunakan akun dari dosen pembina lab B1. Nah, di sini nanti akan masuk ke respon peminjaman ruangan. Di sini akan tertera untuk permintaan peminjaman ruangan B1. Nah, dosen pembina lab ini nantinya dapat menyetujui. Setelah disetujui, peminjaman nanti akan masuk ke akun milik laboran. Ke menu peminjaman ruangan dan respon peminjaman ruangan. Ini untuk B1.
Lalu setelah diterima, nantinya baru akan masuk ke user LAK. Di respon peminjaman ruangan B1 untuk ini bisa diterima. Setelah diterima, seperti biasa akan masuk notifikasi melalui website maupun email. Peminjaman ruangan B1 telah disetujui. Apabila sudah dibaca, dapat ditandai semua dibaca, maka notifikasi tidak akan muncul kembali. Untuk user LAK juga dapat melakukan pencetakan laporan peminjaman tiap bulannya. Di sini ada, misal kita mau mencetak untuk bulan Juni ini, lalu cetak. Di sini dapat di-save as PDF, lalu di-save saja laporan peminjaman bulan Juni 2020. Seperti ini. Masuk ke dokumen. Ini adalah laporan peminjaman yang tadi baru saja di-download. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.